Halo Papa dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Genesis. Nama saya Dita Felicia. Kami dari kelas Komputer Binatang SMA Kelas Batam. Nah, pada kali ini kami akan membuat batik dengan motif seperti ini dengan menggunakan aplikasi GeoGebra dari materi geometri transformasi. Nah, materi geometri transformasi terdiri dari 4 komponen, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan juga dilatasi. Kami akan menggabungkan keempat komponen tersebut untuk membuat tutorial, membuat batik, dan kami akan membuktikan kepada kalian bahwa kita dapat menerapkan materi geometri transformasi di kehidupan sehari-hari untuk membuat pekerjaan kita menjadi lebih mudah. Selamat menonton. Nah, jadi Bapak dan teman-teman, kami sudah meletakkan di bagian kami jelas dalam GeoGebra-nya. Sekarang kami akan menjelaskan bagaimana cara meletakkan batik tersebut dalam GeoGebra. Yang pertama adalah menekan fitur tool, lalu kita scroll ke bawah sampai menemukan fitur media ataupun image. Kita tekan image tersebut, lalu akan muncul tulisan terus, kita tekan terus, kita tekan batik yang kita tersebut di dalam GeoGebra-nya. Setelah itu tinggal kita zoom in ke zoom out, perbesar posisi sesuai dengan kemauan posisi kita. Setelah itu tinggal kita cetak lokasi ininya agar kita bisa jiplak tanpa harus tertimpa garis yang sebenarnya ada di gambarnya. Nah, setelah gambar batiknya sudah terpampang di GeoGebra-nya, selanjutnya kita akan mulai mendesain saja batiknya dengan cara menjiplaknya karena sudah ada gambarnya di belakangnya. Kita akan mulai dari yang paling mudah, bunga di tengahnya. Oke, kita zoom dulu, pas-pasin sama posisinya biar gambarnya enak. Terus untuk gambarnya, kan ini gambarnya lengkungan. Jadi saya akan pilih di bagian tools, lalu scroll ke bawah sampai ketemu yang ada tulisan circles, terus kita pilih yang circumcircular. Nah, cara menggunakan circumcircular ini itu dengan cara kita menggabungkan 3 titik. Jadi pertama, kita pencet titik di sini, di C ini, lalu di tengahnya, lalu kita tarik sampai pas-pasin dengan lingkaran di bunganya. Oke, lalu kita lanjut untuk yang di atas ini, sama seperti yang tadi. Yang penting kita pas-pasin aja lengkungannya yang sesuai sama gambar yang kalian mau. Oke, kita akan percepat langkahnya karena langkahnya sama saja. Saya bilang nanti kalau misalnya udah mulai sampai stand sekarang Oke, ini gambar bunganya udah setengah jadi. Kita akan lanjut ke bagian yang Nah, ini udah selesai nih bunga di bagian tengahnya. Nah, selanjutnya kita akan mulai gambar di sini. Sama seperti tadi, kita akan pilih di bagian circumcircular. Nah, bagian bunga tengahnya udah jadi. Jadi sekarang saya akan lanjut ke bagian atas ini. Nah, tadi kalau kita mau membuat lengkungan itu kita pakai circumcircular. Untuk sekarang, saya akan beri contoh jika garisnya itu lurus. Jika garisnya lurus, kita ke bagian lines, terus ada yang pertama ini namanya segmen. Kita pilih. Cara menggunakan segmen ini dengan cara kita menggabungkan 2 titik, jadi dari ujung ke ujung. Nah, setelah itu kami melakukan penjiplakan objek secara menyeluruh di kiri atas setengahnya aja nih. Karena selanjutnya kami akan melakukan penerapan geometri transformasi yang tidak boleh kami beritahu sekarang karena nanti akan ada di video. Nah, kita langsung lengkapi aja dengan cara yang sama, fitur circumscular dan juga fitur segmen ya teman-teman dan juga Bapak. Silahkan ditonton pembuatan penjiplakan sketsanya dengan baik karena ini merupakan batik yang menarik. Selamat menonton. Teman-teman, bisa kita seperti kamera itu selesai dan sebagai video selanjutnya untuk menduplikasikan lagi agar sama dengan gambar kita akan melakukan duplikasi yang akan dilakukan oleh Feli dengan komponen salah satu komponen yang ada di geometri transformasi. Silakan Feli. Nah, untuk kita menduplikasi salah satu objek, kita bisa menggunakan salah satu komponen dari geometri transformasi, yaitu rotasi. Saya akan merotasi karena kita akan memutar objek itu untuk kita pindahkan ke bawah, sebelah bawah ini. Nah, caranya adalah kita tekan tools, salah satu tools yaitu select object. Setelah itu kita arahkan kursornya dan kita select semua objek, titik-titik dari objek yang ingin kita rotasi itu. Pastikan semua titik terpilih agar nanti rotasinya sempurna ya teman-teman.
setelah terselect semua titiknya, kita pindah ke bawah, kita scroll, masih di tools, kita pilih yang namanya rotate around point. Nah, kita tekan. Setelah itu, kita pilih salah satu titik untuk kita jadikan titik pusat. Karena rotasi kita membutuhkan titik pusat, jadi kita pilih salah satu titik. Setelah itu kita akan langsung melakukan berapa derajat nih, kita akan beri 180 derajat dan sesuai dengan arah jarum jam teman-teman. Langsung kita rotasi dan kita tekan OK. Nah, setelah udah kita tekan OK, itu akan muncul nih objeknya dan itu udah terrotasi sebesar derajat yang kita taruh tadi. Kita taruh 180 derajat, jadi dia berputar 180 derajat. Nah, karena ini belum pas nih yang kita inginkan, kita bisa pindahin titiknya. Titiknya itu yang dipindahin itu titik pusat yang tadi kita udah pilih. Nah, ini kita pindahin sampai pas dengan yang kita mau. Menggunakan fitur move. Nah, oh ya, kita menggunakan fitur move yang ada di atas. Kalau kalian scroll sampai paling atas tuh ada di sebelah kiri ada fitur move. Nah, dan udah jadi. Nah, yang kayak gini yang kita mau. Selanjutnya kami akan merotasikan garis horizontal di atas menjadi garis horizontal, garis vertikal di kanan di kuadran 2 90 derajat dan tidak mengarah dengan jarum jam dengan tujuan agar detailnya bisa lebih baik lagi di batik ini sesuai dengan jebakan batik tersebut. Nah, teman-teman, kita udah selesai menggambar setengah dari desain batik kita nih. Kenapa cuma setengah? Karena kita bisa langsung menerapkan salah satu komponen dari geometri transformasi. Apa? Yaitu refleksi. Nah, refleksi ini konsepnya seperti kita bercermin di cermin. Jadi dari yang setengah itu kita bisa langsung penuh, kita bisa langsung memenuhi sebagiannya lagi, jadi langsung full. Jadi kita nggak perlu bikin gambar yang sama berkali-kali, jadi itu bisa mempermudah pekerjaan kita banget. Oke, langsung aja dari masalahnya. Sama aja, langkah pertama proses kita ketuk, lalu kita pilih select objek teman-teman. Kita pilih select objeknya, lalu kita arahkan kursor kita ke objek yang kita mau select sampai semuanya select ya. Kita scroll ke bawah untuk menemukan fitur rectangle point, karena kita akan angkat itu di point bukan di line. Kita zoom untuk menemukan titik yang cocok. Oke, udah muncul dan sekarang mungkin bisa diklik karena ada garis yang intens. Nah, jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalnya titik yang kalian pilih itu nggak di tengah, karena kita bisa pindahin titiknya. Dan fitur apa? Fitur move. Kita scroll ke atas, terus kita tekan tombol itu, lalu kita tekan tool seperti yang tadi, kita scroll ke atas, dan kita tekan move. Kita pilih titik tadi, kita arahkan nih kemanapun kita mau sesuai dengan posisi yang sesuai. Jadi ingat kalau misalnya mau pindahin titik itu pakai fitur move ya. Lalu pindahinnya itu titik pusatnya yang udah kita pilih sebagai titik pusat. Pilih aja pokoknya dimanapun yang sesuai posisi yang kita mau lah pokoknya gitu teman-teman. Lalu ini teman-teman, sekarang kita akan lakukan, kita akan lihat seperti apa bentuknya, kita zoom out. Ya, jadi kita cross check lagi ya teman-teman. Nah, hasilnya perfect. Jadi ini udah langsung satu full. Nah, itu kan tinggal terapin yang namanya refleksi, ya nggak perlu gambar 2 kali. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan mentranslasikan batik yang ada di kiri atas menjadi ke kanan bawah dari kuadran 4 ke kuadran 4 dengan cara yang sama, yaitu select objek. Pastikan semua objek dapat di select dengan baik, lalu tinggal kita tekan di transform, fitur transform, kita pilih translate by vector dan kita pilih titik yang mau kita translasikan sesuai dengan garis titik yang kita mau. Nah setelah itu tinggal kita tunggu karena sedikit lag aplikasinya sampai dengan translasi muncul. Nah karena ini belum sesuai dengan posisi yang kita mau, kita tinggal pindahkan dengan fitur move sampai sesuai dengan posisi yang kita inginkan nih, dari kiri ke atas ke kanan bawahnya si batiknya ini teman-teman. Kita paskan sampai sesuai dengan posisi yang kita inginkan. Nah sebenarnya translasi itu sama dengan yang lain, bedanya cuman ini tuh menggunakan panah gitu teman-teman. Sekarang translasi kami sudah selesai dan dua sisi batik dari batik kami sudah selesai di kiri atas dan kanan bawah atau di kuadran 4 dan kuadran 2. Selanjutnya kita akan melakukan pelengkapan di kanan atas dan juga kiri bawah nih teman-teman. Selamat menonton selanjutnya. Nah Pak, teman-teman, kami sudah melakukan translasi terhadap batik yang sudah kiri atas ke kanan bawah. Oleh karena itu selanjutnya, untuk melengkapi 4 komponen batik tersebut yang ada di kanan atas dan juga di kiri bawah, kami akan melakukan refleksi terhadap kedua batik yang sudah ditranslasikan ini. Selanjutnya refleksi akan dilakukan oleh Delita. Nah, saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk kita merefleksi objek yang di kiri atas ke objek di kanan atas. Pertama-tama, kita pilih fitur di tools ini ada select object. Nah, kita pencet. Lalu kita pilih objek yang ingin kita refleksi. Sekarang saya akan merefleksi semua objek, semua titik-titik yang ada di kiri atas. Jadi saya select semua ini. Kita arahkan kursornya. Lalu kita tunggu sampai semua titiknya terpilih. Nah, karena semua titiknya udah terpilih, sekarang kita scroll ke bawah toolsnya. Di bagian bawah ini ada yang namanya reflect about line. Kita pilih. Nah, setelah reflect about line-nya udah ditekan, kita pilih line yang ingin kita refleksi. Karena sekarang saya ingin merefleksi dari sumbu kiri atas ke kanan atas, jadi otomatis saya akan memilih sumbu Y untuk direfleksi. Dari sini ke sini, jadi sumbu yang tegak itu sumbu Y. Jadi saya akan zoom sampai saya ketemu garis Y yang pas. Biar refleksinya pas dari kiri atas langsung ke kanan atas. Nah, ini ada garis Y-nya ini, kita tekan.
pengadaptasian dari kanan bawah ke kiri bawah dengan tujuan melengkapi 4 komponen dari batik tersebut, dan kita akan menyelesaikan baru batiknya dan belum bingkainya. Nah, untuk yang di kiri bawah sama dengan cara sebelumnya, select objek, pastikan semua objek terpenuhi, lalu scroll ke bawah, pilih reflect about lines, karena kita akan merefleksinya dari kanan bawah ke kiri bawah dengan baik, dan jadilah batik kami sebelum dihapus titiknya, Pak. Nah teman-teman, setelah ini kita akan mulai melanjutkan tahap selanjutnya, yaitu kita akan menghapus titik-titik dari setiap objek yang udah kita buat di GeoGebra ini. Jadi setiap objek yang udah kita buat itu menggunakan titik-titik kan, jadi kita akan menghapus biar kita dapat gambar yang kita inginkan. Caranya adalah dengan menekan algebra terlebih dahulu, fitur algebra, lalu tinggal menghapus bulatan warna biru yang ada di algebra tersebut sehingga semua titiknya bisa hilang. Mari kita mulai. Nah, Bapak teman-teman, kami sudah selesai nih menghilangkan semua titik yang ada dalam batik kami ini. Selanjutnya kami akan membuat border dengan konsep dilatasi yang akan dijelaskan oleh Genesis sendiri. Selamat menonton konsep dilatasinya. Nah, dalam step pembuatan terakhir batik kami ini, kami akan membuat border ataupun bingkai, di mana kami akan membuatnya menjadi 2 lapisan dengan menggunakan metode dilatasi. Karena kita akan membuat lapisan awal atau lapisan pertama dari bingkai tersebut lebih pendek, sedangkan lapisan keduanya akan lebih panjang yang membentuk satu konsep dilatasi. Pertama seperti kita taruh poin terlebih dahulu di tempat yang kita mau dengan fitur lines atau segmen. Nah, di sini kita tarik sampai ke yang kita inginkan. Nanti kita taruh poin bebas dimanapun untuk kita jadikan poin dilatasi, karena dilatasi itu dilakukan berdasarkan poin ya teman-teman. Select objeknya yang mau dilatasikan. Setelah itu kita kita temukan yang namanya transform delay from point. Kita pilih yang B2 tersebut, kita kalikan 1,2 kali 2. Sekarang kita akan move agar dia menjadi lebih sempurna. Oke, jangan setelah tidak ada. Kita sekarang aja mau gimana kita bisa gimana dan mau gimana itu. Oke. Selanjutnya kita akan lanjut ke yang sebelah kiri dengan cara yang sama. Kita akan melakukan cara yang sama di sebelah sini juga. Oke, sini lalu ke sini. Oke, lalu kita berikan dilatasi lagi. Sebelum kita harus taruh poin. Kita akan select objek lagi sampai semuanya benar-benar jadi. Nah, untuk semua ini aku melakukan hal yang sama, jadi aku bakal langsung skip ke hasilnya. Nah, kabar teman-teman, berikut adalah hasil dari batik yang telah kami buat. Untuk lebih jelas lagi bisa dibuka link di laporan. Nah, sekian dari pembuatan kami tidak membuat warna karena dapat menghilangkan esensi dari batik itu sendiri. Sekian dari batik kami dan juga video tutorial kami. Saya Genesis dan juga teman saya Donita. Kami pamit undur diri dan terima kasih semuanya. Terima kasih sudah menonton dan kami sebelum menambahkan